Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita di siang ini, mari kita sama-sama mengungkapkan dari lubuk hati yang paling dalam rasa ungkapan syukur yang tak terhingga. Kita ucapkan kalimat ini kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita selaku hamba sudah diberikan kemampuan, sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan kesehatan untuk hadir ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutinitas kita setiap pekan, yakni melaksanakan sholat pada Jumat sekaligus mendengarkan khutbah. Ungkapan salam dan salawat buat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita umatnya yang senantiasa hadir di momen-momen ibadah, terutama di hari Jumat ini, kita sudah meninggalkan segala aktivitas, segala kegiatan kita dalam rangka menuju rumah Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita mampu untuk secara kontinu melaksanakan rangkaian risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dua pedoman hidup kita yang jelas, qat'i, yakni Al-Qur'an dan sunnahnya. Jemaah kaum muslimin, khatib mengajak kita semua yang hadir, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kita hari ini dengan judul Ikhlas dalam beribadah. Kaum muslimin, tak lama lagi umat Islam akan memasuki sebuah bulan yang sangat bermanfaat. Bulan ini disebut juga bulan tarbiyah, Sayyidut Tarbiyah, Sayyidus Suhur, bulan penghulu segala bulan, bulan yang paling mulia, bulan yang disebut juga pembakar dosa, yakni akan hadirnya bulan Ramadan 1447 Hijriah. Satu pekan lagi insyaallah
kita berjumat di luar bulan Ramadan. Namun kita tidak lupa selalu mendoakan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga di bulan Ramadan Allah sampaikan kita, dan di bulan Sya'ban ini Allah berikan keberkahan hidup kita. Jadi kaum muslimin, kebanyakan dari kaum muslimin di bulan Ramadan itu hadir tanpa melihat statusnya. Apakah dia seorang punya jabatan tinggi, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah dan lain sebagainya, atau rakyat kecil biasa. Ketika datang bulan Ramadan itu, kita tidak melihat status orang. Ketika menuju masjid berbondong-bondong, terutama di malam pertama hingga malam 10 di bulan Ramadan, itu sulit kita bahkan mendapatkan posisi saf untuk melaksanakan sholat. Begitu ramainya umat Islam untuk beribadah, karena ingin meraih kesuksesan, ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan itu. Kaum muslimin, seakan ada juga yang menyebut bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan musimnya beribadah. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu, mengeluarkan narasi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan musimnya ibadah, keliru. Berarti di bulan di luar Ramadan dia tidak melaksanakan ibadah atau kurang beribadah. Padahal di bulan-bulan lain itu juga kewajiban kita beribadah kepada Allah, tugas kita mengabdi kepada Allah, itu adalah sebuah kewajiban. Tidak melihat bulan apanya. Maka naik rasanya ketika kita hanya mendapatkan atau mau beribadah di bulan Ramadan saja. Padahal Allah sudah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku, kata Allah. Coba bayangkan. Kita ini hamba Allah, diciptakan untuk ibadah, diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Tidak ada tugas lain kita hidup di dunia ini. Tugas kita hanya ibadah. Konteks ibadah ini memang ada dua, ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah ada ketentuan syariatnya, sudah jelas diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, sudah qat'i, jelas. Salat subuh itu 2 rakaat itu ibadah mahdhah. Jangan ditambah-tambah. Salat subuh itu mau mendapatkan pahala lebih banyak, tambahlah. Tak mungkin tidak dapat pahala. Masa 2, 3, tidak. Salat subuh itu sudah diatur rakaatnya hanya 2. Begitu juga maghrib. Maghrib hanya 3. Jangan ditambah. Atau capek mau salat isya itu 4 rakaat mau dikurangi. Tidak bisa. Itu sudah jelas ketentuannya. Itu namanya ibadah mahdhah. Ghair mahdhah bagaimana? Ya, aktivitas sosial kita, muamalah kita, infak bagian dari ghair mahdhah. Karena sebagian kita menganggap infak itu hanya di saat kita memerlukan orang lain, atau hanya di saat kita berharap Allah memberikan kebaikan kepada kita. Umpamanya kita dalam keadaan sakit, bersedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah sembuhkan penyakit kita. Tidak. Sedekah itu adalah keluhuran kita, keikhlasan kita. Jangan berharap apa-apa. Maka konteks ibadah kita, kajian kita di khutbah kali ini adalah ikhlas beribadah karena Allah. Jadi kalau ada embel-embel beribadah kita, sholat ini ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin terhindar dari azab api neraka,
ingin mendapatkan surganya Allah, ingin disebut orang yang soleh, ingin disebut orang yang mulia, ingin disebut-sebut orang baik, itu tidak diiringi dengan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-ddin. Jemaah kaum muslimin, seorang ahli sufi waliullah yang bernama Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau mengkisahkan saat dia beribadah kepada Allah. Apa kisahnya? Ternyata beliau merasakan bahwa ketika dia beribadah itu masih ada ibadah yang dilakukannya itu untuk kepentingan dirinya. Padahal dia katakan ibadah itu tidak ada kepentingan diri kita sendiri. Apa kepentingan diri kita itu? Kata Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kepentingan itu adalah ketika kita beribadah, kita merasa bahwa kita ahli ibadah. Kita merasa bahwa kita orang yang mulia. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang dekat kepada Allah. Kata Abdul Aziz Ad-Dabbagh, itu belum ikhlas. Di sana terselip perbuatan riya. Maka dalam kisah lain, Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril melihat Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini rajin luar biasa. Salat malam, puasa, salat berjemaah, ibadah-ibadah lain tak pernah tinggal. Lalu datang malaikat Jibril kepada beliau. Ya Abdul Aziz, kenapa engkau kok rajin betul beribadah? Padahal di kitab Lauhil Mahfuz saya melihat namamu, kata malaikat Jibril, aku melihat namamu sudah tercatat sebagai penghuni neraka Jahannam. Apa jawab Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Beliau katakan, ya malaikat Jibril, saya beribadah tidak karena takut dengan neraka Allah, tetapi juga tidak ingin mendapatkan surganya Allah. Kaget malaikat mendengar jawaban itu. Lalu apa yang kamu inginkan? Ya malaikat Jibril, tugasku diberikan oleh Allah hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, beribadah supaya saya dapat neraka, surga, dapat pahala, itu bukan urusanku, katanya. Kata Abdul Aziz kepada malaikat Jibril. Kaget. Begitu tingginya tingkat keikhlasan Abdul Aziz Ad-Dabbagh, maka dia katakan, jangan ada terselip di saat kita melaksanakan sholat berjemaah, datang ke masjid menjelang Ramadan, atau pas Ramadan kita hadir ke masjid agar dilihat oleh orang banyak karena kita malu. Tetangga saya ini tidak pernah datang ke masjid. Di bulan puasa enggak juga ya? Ada. Nah, itu yang dilihat. Itu yang diinginkannya, dilihat oleh orang lain. Sedangkan mengatakan saja, saya merasa yang paling mulia. Saya merasa orang yang dekat dengan Allah. Saya merasa ahli ibadah. Itu saja sudah terselip sebuah perbuatan riya. Maka ketika dia menjawab kepada malaikat Jibril, Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu, saya tidak butuh pembalasan mau dapat neraka atau surga. Yang saya butuhkan adalah saya melakukan tugas sebagai hamba yang diwajibkan kepada saya, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selama kemudian malaikat Jibril pergi menengok kitab Lauhil Mahfuz itu, ditengoknya kembali. Ternyata Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini berpindah posisi. Dia adalah sebagai penghuni surga. Disampaikan kepada Abdul Aziz, ya Abdul Aziz, saya baru saja melihat kitab Lauhil Mahfuz. Nama engkau sudah bertukar. Tadi di neraka, sekarang di surga. Alhamdulillah, kata Abdul Aziz.
Soal ganjaran yang diberikan oleh Allah, mau surga atau neraka, saya tidak tahu. Tugas saya adalah ibadah. Sama kita kaum muslimin, kita dalam keadaan sakit, ikhtiar kita apa? Kita berobat. Soal kesembuhan bukan urusan kita, itu Allah yang punya kewenangan. Sama juga dengan belajar, kita berusaha belajar, mau pintar mau bodoh, itu bukan urusan kita, kewenangan Allah. Kita berobat tadi sakit, itu usaha kita untuk berobat. Sembuhnya kewenangan Allah. Maka tugas kita ibadah. Nah, lalu bagaimana agar kita ikhlas dalam beribadah? Ingat pesan Abdul Aziz bin Dabbas. Jangan sekali-kali kita mengatakan orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, orang yang paling dekat dengan Allah, rajin ke masjid, jemaah setiap waktu, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Tetapi yang harus dihunjamkan dalam diri kita, bahwa tugas kita adalah ibadah. Karena kita adalah makhluk. Lalu bagaimana agar ibadah kita itu diterima oleh Allah? Dimulai dengan niat yang lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Mulai dengan niat ikhlas hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena pengurus masjid, karena malu kepada tetangga, karena malu kepada mertua, karena malu kepada orang lain dan lain sebagainya, bukan. Tetapi lillahi ta'ala. Sama ibadah-ibadah yang lain, seperti kita berhaji, wa atimul hajjah wal umrata lillah. Laksanakan, sempurnakan haji dan umrah lillahi. Memang betul-betul lillahi ta'ala. Mudah-mudahan jemaah yang hadir di Masjid Darul Aman ini adalah hamba Allah yang penuh dengan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah. Bagi yang belum, mari kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan nilai ibadah yang ikhlas tanpa pamrih. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saudara kaum muslimin rahimahumullah, waktu masih diberikan kesempatan oleh Allah kita memperbaiki pola dan cara kita beribadah. Mari kita sandarkan segala aktivitas kita, mencari nafkah untuk kehidupan anak dan istri juga ibadah. Beraktivitas bekerja di kantor, di perusahaan juga ibadah. Tapi mesti diawali dengan niat. Kalau niat kita ikhlas, niat kita lurus karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Tetapi ketika kita bekerja didorong oleh faktor yang lain, di sana ada tempat bertemunya dengan seorang perempuan, di sana bisa bercerita dengan segala macam, maka hindarkan itu. Allah masih memberikan kesempatan waktu kepada kita. Perbaiki aktivitas kita, bahwa apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, orientasinya adalah ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirata was sihhata was salam wan ni'mah wal barakah ala hadhihi al jamaah.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.